Pemirsa, kasus kematian misterius mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Akseina Ahad Dori, kembali menjadi perbincangan publik. Setelah 9 tahun berlalu, pembunuh Akseina belum juga terungkap. 26 Maret 2015, Akseina ditemukan tak bernyawa di Danau Kenanga Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Tas berisi batu bata ditemukan bersama jasad Akseina. Awalnya Akseina diduga bunuh diri. Namun belakangan polisi menyatakan bahwa remaja berusia 19 tahun tersebut diduga dibunuh. Berdasarkan hasil visum, Akseina diduga sudah tak sadarkan diri sebelum tenggelam di danau. Selain itu, juga ada luka lebam di beberapa bagian tubuh Akseina. Ada pula robekan di bagian tumit sepatunya yang memperkuat dugaan bahwa ada upaya penyeretan korban ke danau. Tulisan dalam surat wasiat yang diduga ditinggalkan korban juga berbeda dengan tulisan tangan Akseina. Terlepas dari kenyataan tersebut, kasus Akseina belum juga menemukan titik terang hingga saat ini. Pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait penyelesaian kasus Akseina, saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolres Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat sore, Pak Arya. Sore. Pak Arya? Pak Arya, bisa dengar suara saya dengan jelas? Pak Arya, selamat sore. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Ada suaranya. Oke. Saya akan coba hubungi sekali lagi Pak Arya. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Mbak Fani. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam Sindo Sore. Pak Arya, langsung saja. Kita tahu memang hampir setiap tahunnya tuntutan untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan atas Akseina Ahad Dori ini terus dikumandangkan. Petisi bahkan sudah dikeluarkan. Tetapi kenapa baru saat ini 2024 polisi kembali membuka kasus ini untuk mengusutnya? Ya, terima kasih Mbak Fani atas pertanyaannya. Jadi saya menyampaikan bahwa sebenarnya setiap ada kesempatan untuk melaksanakan gelar perkara, kita selalu melaksanakan gelar perkara untuk berupaya mengungkap kasus dari almarhum Akseina ini. Artinya memang karena mungkin ada satu kejadian di tempat lain, lalu di Depok baru dilihat lagi nih masalah almarhum Akseina. Padahal setiap tahun, nggak setiap tahun juga, setiap kali ada hal-hal yang bisa kita gelarkan di dalam gelar perkara, itu selalu kita gelarkan untuk mencari alat bukti yang baru, juga untuk mencari petunjuk-petunjuk yang mengarah pada pengungkapan kasus Akseina. Oke, terkait dengan petunjuk, Pak Arya, saat ini alat-alat bukti yang masih dikantongi atau masih ada di kepolisian apa saja? Sampai saat ini kita masih berkutat di keterangan-keterangan saksi. Memang saksi-saksi yang diperiksa sudah lebih dari 30 orang dan hasil otopsi pun sudah kita terima. Tetapi dari alat bukti yang ada ini kita masih belum bisa menyimpulkan tersangka dari kasus Akseina ini. Oke, kabarnya sempat ada 38 orang dan dari kepolisian sendiri menyebut kurang dari 30 orang sudah bisa ditetapkan sebagai saksi kunci. Orang-orang ini dari tahun 2015 sampai dengan saat ini jejaknya masih adakah di Indonesia untuk mungkin bisa dipanggil kembali oleh kepolisian, dimintai keterangan lagi? Ya, sebagian besar masih ada. Sebagian besar masih ada orang-orang di Indonesia. Dan kita terus mengkaji mana saksi-saksi yang bisa kita panggil kembali. Nah tentu kalau kita memanggil saksi lagi, ini tentu harus ada keterangan tambahan yang akan kita tanyakan. Dari sekian banyak keterangan saksi yang saya baca dan kita diskusikan dengan Satreskrim, memang keterangannya lebih banyak pada petunjuk yang mengarah kepada kejadian hari itu. Misalnya almarhum lewat jalan ini atau enggak, terus menggunakan kendaraan apa, terus kebiasaannya seperti apa. Nah hal-hal itu yang lalu kita kumpulkan, kita jadikan satu sehingga nanti kita punya petunjuk lain untuk memeriksa saksi-saksi atau menambah keterangan dari saksi-saksi yang sudah pernah kita periksa. Oke, ada rencana untuk menambah dari pihak siapa saja, Pak Arya?
Kalau menambah dari saksi siapa saja, kita ada penambahan saksi ahli ya dari Apsifor. Nah kebetulan kan pada saat itu ditemukan kertas yang surat ya? Ya, kertas bertuliskan yang diduga tulisan dari almarhum kan begitu. Nah tulisan ini memang sudah pernah dikaji sebelumnya oleh ahli gramofologi. Lalu sekarang kita berupaya lagi untuk mendatangkan saksi ahli dari Apsifor dan ini saat ini sedang bekerja untuk meninjau ulang tulisan itu, apakah itu tulisannya full ditulis oleh si almarhum atau bukan. Nah dari situ nanti kita berupaya untuk mengungkap kejadian sesungguhnya. Harusnya bisa ya kalau saya nonton series atau drama pembunuhan mencocokkan surat kemudian dengan mungkin tugas-tugas teman-teman di sekitar Akseina, apakah itu juga menjadi salah satu pertimbangan atau mungkin sudah berada dalam rencana kepolisian untuk mencocokkan tulisan teman-teman dari tugas teman-teman seangkatan Akseina di tahun 2015 tersebut? Iya betul. Jadi kita berusaha mencocokkan tulisan itu dengan kegiatan yang biasa dia lakukan. Mungkin ada keluhan-keluhan yang pernah disampaikan sama temannya atau sama keluarganya, sampai ada tulisan di kertas tersebut. Nah memang dalam pengungkapan kasus ini, dalam pengungkapan setiap kasus yang saya, ini kita kan membutuhkan minimal 2 alat bukti. Tapi minimal 2 alat bukti ini tentu harus berkaitan satu sama lain dan harus mendukung satu sama lain. Nah, di 184 KUHP itu kan kita ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Nah, kalau kita lihat dari situ, sementara yang paling banyak kita kumpulkan adalah keterangan saksi sebagai satu alat bukti. Nah, sedangkan surat itu kita peroleh dari hasil otopsi. Namun demikian, hasil otopsinya untuk sementara memang menyatakan korban ini meninggal dunia karena tenggelam. Gitu. Memang ada keterangan lain di hasil otopsi, ada luka benda tumpul yang dikenakan kepada korban, tetapi itu tidak mematikan, tapi melemahkan kondisi korban. Nah ini juga bisa kita kaji hasil otopsinya dengan keterangan-keterangan yang kita dapat. Pak Arya, koreksi saya kalau saya salah. Ketika ada jasad atau korban tenggelam, apakah itu juga akan menghilangkan sidik-sidik jari atau jejak-jejak dari orang lain yang mungkin ada pada korban, tersisa di korban atau di tubuh korban? Baik, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu. Jadi, korban itu meninggal ditemukan di danau itu. Dari hasil otopsinya memang sudah berada kurang lebih 2 hari di danau tersebut. Sehingga pada saat kita menemukan jasad korban, itu dalam kondisi yang sudah hampir membusuk dan sudah berkembang. Badannya sudah mengembang. Sehingga bentuknya sudah tidak sesuai dengan bentuk asli. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit. Nah begitu dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang mengenali jasad korban. Ketika itu memang ada upaya dari keluarga korban untuk datang, sehingga orang tua korban, yaitu bapak dari korban, mengenali korban 4 hari setelah berada di rumah sakit. Nah ini yang menjadi kendala awal ketika terjadi satu kasus pembunuhan, dan kita mendapatkan identitas korban itu baru sekian hari dari terjadinya tindak pidana ini. Ini yang agak menghambat penyidikan pada waktu itu, sehingga sidik jari yang kita kumpulkan juga akhirnya baru diketahui ini korban datanya siapa, itu juga dari orang tuanya, karena memang sidik jarinya juga tidak terlalu jelas dan kita juga tidak tahu mau dibandingkan ke siapa. Nah banyak yang mengatakan kok ini kan sudah iktp, sidik jari juga kan bisa langsung diakses. Saya rasa pada tahun 2015 kita memang sudah iktp, tetapi sidik jari ini tidak bisa langsung dikenali. Jadi kita polisi tetap membutuhkan pembanding. Nah, kalau ada pembanding baru kita cocokkan sidik jari, baru kita yakin ini orangnya begitu. Nah tapi pada saat itu 2015 itu dengan kejadian rentang waktu sekian hari, TKP juga sudah berubah gitu ya, karena kita tidak tahu ini siapa gitu ya, sehingga ini yang menghambat penyidikan pada waktu itu. Yang membuat
ya khususnya warganet curiga itu adalah ketika misalnya ini kan dari keluarga korban sendiri mengatakan 5 hari sudah 5 hari Akseina putra mereka tidak mengabari kondisi atau bagaimana perkembangan kesehariannya kepada keluarga selama 5 hari. Terus kemudian juga ada keterangan dari ibu korban ketika menghubungi HP Akseina pada 29 Maret 2015, handphonenya diangkat oleh seseorang yang tidak dikenali oleh sang ibu. Terus kemudian juga CCTV baik di kos maupun di kampus yang juga sampai dengan saat ini kita tidak tahu Bapak apakah ada atau kalau ada bagaimana kondisinya. Serta ya lagi-lagi kalau misalnya saya bicara sebagai seorang teman, ketika saya tidak mengetahui kondisi atau kabar teman saya selama 5 hari, ya harusnya ada upaya untuk mencari, menghubungi keluarganya atau mungkin melaporkan ke polisi. Itu tidak ada sama sekali Pak dari kesaksian. Ya, dari kesaksian kan begini. Setiap orang yang kita duga atau kita curigai pasti kan kita akan melakukan berita acara terhadap yang bersangkutan. Kita tanyakan hal-hal yang memang kita anggap janggal begitu ya. Nah, tetapi kita kan tidak mengejar pengakuan tersangka, maka kita berupaya untuk mendapatkan bukti-bukti lain yang mendukung situasi ini, bahwa misalnya kita merujuk, oh ini tersangkanya si ini, berarti harus ada bukti-bukti lain, yang memang merujuk ke arah situ, sehingga kita yakin oh memang benar dia tersangkanya. Nah, pada saat itu juga kita di kos-kosan begitu ya, kos-kosan yang bersangkutan itu CCTV tidak ada, di UI juga CCTV-nya juga tidak ada, sehingga untuk meyakinkan kita merujuk pada satu titik bahwa inilah tersangkanya begitu ya, itu kita masih belum bisa mengarah ke sana karena harus ada kaitan dari alat-alat bukti yang sudah kita peroleh. Kalau di kampus Pak, di Fakultas MIPA Universitas Indonesia? Ya, nggak ada CCTV-nya. Kita nggak menemukan CCTV. Mulai dari tempat penemuan jenazah, istilahnya kita kan melihat ini siapa sih yang lewat begitu ya, sampai ke situ, karena kan untuk sampai ke danau kan tidak ujuk-ujuk ada di danau. Iya betul. Ya. Nah, kita tidak menemukan CCTV itu, kalau dari hasil penyidikan yang saya lihat, sehingga itu yang membuat kita agak kesulitan untuk mengungkap siapa pelaku. Oke. Jadi banyak tantangan tersendiri ya bagi para penyidik saat ini. Apakah juga akan membandingkan atau mengkomparasi dengan penyidik yang bertugas saat itu 2015 tentunya Pak Kapolres? Penyidiknya masih sama. Oh sama. Jadi penyidiknya sampai saat ini masih bertugas dan kebetulan juga masih bertugas di Depok. Nah pada waktu itu memang karena kasusnya sempat mencuat, sempat ditarik kasusnya ke Polda Metro. Ditahan di sana, tetapi masih belum selesai sehingga dilimpahkan kembali ke Polres Depok setelah sekian tahun kalau nggak salah. Setelah itu kita berupaya lagi untuk melanjutkan penyidikannya dan ini sampai saat ini kita masih menemukan kendala-kendala itu. Pak Arya, ini terkait dengan ya Bapak kan dari pihak Polres Depok sendiri sudah mengatakan kepada awak media penyidikan yang dibuka lagi di tahun ini 2024 ini berfokus pada rentang waktu antara penemuan jasad dengan terungkapnya identitas korban. Ada jeda selama 5 hari untuk mencari missing link tersebut. Akan dimulai dari mana Pak? Ya kita berupaya mulai kembali dari TKP pasti, terus dari saksi-saksi yang pada saat itu kita curigai berada di situ. Setelah itu kita juga berupaya nanti melihat dari apsifor tadi. Kita berusaha nanti dari ahli dari apsifor ini akan mencoba mengungkap dari tulisan yang kita temukan itu. Nah itu langkah-langkah yang mungkin masih bukan mungkin ya, tetapi akan kita lakukan ke depannya sehingga mudah-mudahan ini bisa terungkap. Tapi ada beberapa orang mungkin pihak-pihak yang dicurigai oleh kepolisian? Tentu ada, tentu ada. Tapi orangnya yang dicurigain ini tentunya masih ada di Indonesia ya Bapak ya? Masih bisa dilacak keberadaannya ya? Ya, insya Allah masih ada dan kalaupun misalnya memang mungkin samar keberadaan nanti kita akan upayakan untuk kita cari. Oke, ada berapa orang Pak Arya? Sementara ada
satu orang yang memang sudah kita duga, tetapi nanti itu tadi saya sampaikan, kita masih berupaya untuk mencari alat bukti yang mendukung itu. Satu, baik. Pak Arya, saya ingin bertanya lagi, kalau misalnya dari hasil otopsi terkait dengan kondisi jasad korban, ada robekan di bagian tumit yang menandakan diduga korban diseret masuk ke danau. Ketika membandingkan atau ketika melihat jasad korban, Pak Arya, dugaan sementara deduksi dari kepolisian sendiri membutuhkan berapa orang untuk menyeret Akseina? Jadi dapat saya jelaskan begini, pertama saya tidak ada di TKP. Oke. Ya, saya tidak tahu. Yang kedua, penyidik saat itu memang menurut saya mungkin mempunyai pendapat ketika melihat ada luka korban di tumit, gitu ya. Dan ada, itu kan dugaan. Nah, masalahnya dugaan ini harus kita buktikan. Iya. Kalau ada dugaan korban diseret, gitu kan. Tetapi kita tidak menemukan CCTV yang menunjukkan bahwa korban diseret misalnya, gitu. Oke. Atau mungkin pelaku-pelaku yang kita duga ada di situ saat itu. Gitu kan. Nah, ini yang pada saat itu pemeriksaannya mungkin mengarah ke situ, tapi belum bisa menemukan atau membuktikan dugaan yang sudah disampaikan. Oke, Bapak, kita balik lagi ke beberapa orang yang diduga menurut kepolisian ini sebagai orang yang tersangkut dalam kasus jasad atau kasus dugaan pembunuhan atas Akseina ini. Orang-orang tersebut atau orang tersebut yang satu orang tadi, apakah teman kampus, orang dekat? Ya, sebaiknya nanti saja itu. Baik, tapi pasti ya. Tapi pasti tentunya akan dibuka ya Bapak ya. Baik, mungkin terakhir. Tadi saya mau koreksi sedikit, jadi kasusnya bukan dibuka kembali, kasusnya memang masih terbuka. Masih. Memang, jadi kasusnya kan dengan dugaan pembunuhan gitu ya, terus ancaman hukumannya juga tinggi, ini daluarsanya kan kurang lebih 18 tahun. Baik. Sehingga kasus ini masih terbuka dan masih kita sidik, tidak pernah ditutup. Gitu ya. Jadi bukan dibuka kembali, tapi kita tetap melaksanakan berlangsung. Ya, kita tunggu Bapak, dan kita sangat berharap sekali kasus ini bisa diungkap sebelum kita menginjak 18 tahun daluarsa kasus pembunuhan Akseina, dugaan pembunuhan kasus Akseina ini. Pak Arya Perdana, Pak Kombes Pol Arya Perdana, terima kasih banyak atas waktunya dan lancar semuanya atas proses penyidikan kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya dalam Sindo Sore. Salam sehat selalu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.